Ini banyak anak-anak mahasiswa ini yang terlibat secara langsung. Baik secara langsung dia itu sebagai penyelenggara dari pengawas kecamatan, pengawas desa maupun pengawas TPS. Kita menitipkan mahasiswa-mahasiswa prodi pemikiran politik Islam misalnya untuk belajar di Bawaslu. Sebenarnya Bawaslu di masa non tahapan ini kerjanya apa sih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Sunan Kudus, senang sekali saya Khutbatun Nurul Fauziah dapat memandu obrolan menarik kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke acara inti ini untuk mengobrol bersama kedua narasumber kita. Baik, pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Hasan terlebih dahulu. Menurut Bapak, seberapa penting sinergi antara kampus atau institusi pendidikan begitu ya terhadap dengan ini lembaga pengawasan pemilu seperti Bawaslu dalam menanamkan nilai demokrasi kepada mahasiswa begitu Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Khutbatun. Sebenarnya pertanyaannya seberapa penting sebenarnya kolaborasi antara mahasiswa dengan lembaga penyelenggara pemilu khususnya pengawas pemilu ya Bawaslu, tentu sangat penting sekali ya. Karena begini ya, secara fundamental hajat pemilihan umum ini kan hajat bersama. Iya benar. Ya. Tidak hanya hajat dari penyelenggara pemilu baik Bawaslu, KPU, tapi juga masyarakat secara umum. Artinya keterlibatan masyarakat secara umum termasuk mahasiswa ya. Ini merupakan bagian hal sangat penting sekali ya. Ya, tentu apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Salah satunya mungkin nanti Pak Minan akan bicara soal bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu. Nah, ini salah satu yang menjadi hal yang cukup penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Iya, baik. Sekarang ke Pak Minan nih, strategi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kudus dalam ini untuk meningkatkan nilai demokrasi kepada mahasiswa khususnya UIN Sunan Kudus ini? Ya, terima kasih Mbak Khutbah, ya. Jadi yang disampaikan Pak Hasan tadi terkait dengan istilahnya kerjasama ya, nah itu kaitannya dengan seberapa penting misalkan lembaga Bawaslu dengan universitas dengan mahasiswa ini. Ya seperti yang disampaikan tadi bahwa penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada ini setidaknya ada 3 komponen ya, dari penyelenggara pemilu, kemudian dari peserta pemilu dan masyarakat. Dalam hal ini mahasiswa ini adalah bagian dari masyarakat yang mana itu menjadi salah satu pemicu untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada atau pemilu. Nah, terkait dengan keterlibatan mahasiswa ini saya kira juga penting terkait dengan apa? Pengawasan maupun penyelenggara pemilu yang lain. Bisa saja di KPU sebagai PPK, PPS, KPPS, dan juga di Bawaslu sebagai pengawas kecamatan, panwas desa maupun pengawas TPS. Artinya ini keterlibatan mereka bagian dari yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian di kami sendiri terkait dengan MOU yang telah kita lakukan dengan kampus UIN ya, UIN Sunan Kudus ini kan salah satunya adalah keterlibatan mahasiswa dalam melakukan pengawasan partisipatif. Jadi mereka teman-teman dari mahasiswa yang tidak bisa menjadi bagian dari pengawas yang secara di-SK-kan, nah ini ada pengawas partisipatif. Dan alhamdulillah dari UIN Sunan Kudus yang dulu IAIN itu, ini banyak anak-anak mahasiswa ini yang terlibat secara langsung.
baik secara langsung dia itu sebagai penyelenggara dari pengawas kecamatan, pengawas desa maupun pengawas TPS. Karena dari data kami kan juga ada itu yang memang dari mahasiswa UIN Sunan Kudus itu, maupun mereka terlibat secara tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung seperti apa? Ya mereka terlibatnya menjadi pengawas partisipatif di luar struktur. Ketika ada kegiatan kampanye, kegiatan apapun, ada info-info apa, mereka bisa menyampaikan kepada Bawaslu. Itu Mbak. Nah, baik. Dari teman-teman nih, mungkin saya sendiri mungkin menanyakan hal ini Bapak. Sebenarnya Bawaslu di masa non-tahapan ini kerjanya apa sih Pak? Begitu. Itu pertanyaan jenengan atau pertanyaan secara umum? Iya. Saya kira terkait dengan itu wajar ya. Pertanyaan itu menjadi pertanyaan umum masyarakat. Apalagi jenengan selaku mahasiswa yang notabene kan selalu keingin tahuannya kan luar biasa ya. Karena menjadi agen perubahan, agen sosial ini kan. Jadi hari ini memang Bawaslu non tahapan. Tetapi saya kira kegiatan yang kami lakukan luar biasa Pak Hasan. Salah satunya ini kegiatan polling ini kan. Polling podcast keliling Bawaslu Kabupaten Kudus. Kita polling di beberapa kampus yang ada di Kabupaten Kudus. Salah satunya UIN ini kita hari ini. Kemudian kita juga ada kegiatan Bawaslu menyapa. Yang kita sapa ini masyarakat secara umum. Tetapi kemarin kita sudah menyasar ke komunitas kemarin yang sudah kita lakukan itu dengan komunitas penghayat kepercayaan di Samin ya, dan juga kemarin sudah di desa Ngembal Kulon, dan nanti ada desa-desa lain. Target kami itu minimal kita ada 10 desa, kemudian nanti juga ada beberapa komunitas, misalkan difabel, kemudian komunitas yang lainnya lah gitu. Ini salah satu bentuk kegiatan kami, dan juga kami setiap minggu sekali kita mengadakan kegiatan diskusi politik demokrasi. Jadi kita membedah regulasi, baik itu regulasi pemilu maupun pilkada, entah itu peraturan KPU atau peraturan Bawaslu, bahkan undang-undang lainnya seperti undang-undang ASN, undang-undang kepala desa. Lah ini kita diskusikan bersama dengan teman-teman sekretariat ini, lebih kepada staf. Karena apa? Setidaknya kita membekali teman-teman itu dengan pengetahuan. Jadi nanti pada saat pelaksanaan pilkada maupun pemilu yang akan datang, kita sudah punya modal cukup lah ini. Karena untuk mengembangkan SDM ini kan tidak cukup sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tapi memang harus kita ciptakan tiap hari kan itu. Kemudian ada lagi nanti kegiatan kita keliling ke sekolahan-sekolahan, Bawaslu Go School gitu kan. Nah, kita datang, kita memberikan sosialisasi kepada peserta didik atau pemilih pemula. Pemilih pemula. Itu kan penting, pemilih pemula itu usia berarti 17, berarti kelas 2, kelas 3 itu nanti kita berikan pemahaman terkait dengan pendidikan demokrasi. Dan juga kita mengadakan kegiatan podcast di kantor juga kita adakan. Seperti kemarin Hari Guru, kemudian dari Pancasila, kita juga mengundang narasumber dari luar yang kemudian ada korelasi, ada hubungannya ya. Jadi misalkan pada saat hari lahir Pancasila ini korelasinya dengan dunia pengawasan ini seperti apa ya. Jadi kita kait-kaitkan lah itu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya ya memang kita nyambangi kampus-kampus mahasiswa, kita ajak diskusi BEM, DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ini untuk kita ajak bersama-sama gitu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Hasan bahwa pelaksanaan demokrasi itu bukan hanya milik penyelenggara, tetapi juga masyarakat secara umum, itu Mbak. Kalau melihat durasinya nanti kita akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan.
Kalau kemarin kita disibukkan dengan tahapan, jadi hari ini Bawaslu akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang non tahapan, ya sosialisasi. Salah satunya lagi yang besok kita garap itu adalah terkait dengan iklan layanan masyarakat, ILM. Memang ILM kita buat agar apa nanti setidaknya masyarakat tahu. Contohnya besok kita itu ambil tema terkait dengan pemilih ya. Pemilih ini yang seperti apa kategori pemilih? Karena secara regulasi kan 17 tahun atau sudah sudah menikah. Ketika dia usianya belum 17 tahun tapi sudah menikah itu seperti apa? Nah ini kan ILM-nya seperti itu. Itu salah satunya. Dan juga nanti juga ada film pendek. Yang kita targetkan dalam 6 bulan ini ada 2 film pendek, kemudian ILM-nya nanti minimal 4. Jadi itu kita hitung. Kalau setiap minggu ya kita ada diskusi terkait regulasi, kemudian ada polling seperti ini, kemudian ada Bawaslu menyapa ke desa-desa. Ini saya kira sampai akhir tahun itu sibuk. Agenda Bawaslu juga sibuk ya. Tetapi memang bukan ngomong masalah tahapan, tetapi lebih kepada memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Baik itu secara langsung maupun melalui media visualisasi. Wah, seperti itu. Luar biasa sekali nih ya. Berarti nih Bawaslu tuh kerjanya bukan hanya saat masa pemilu saja ya Pak? Bukan. Nah. Kalau pemilu itu berarti tahapan itu harus diselesaikan pada saat itu juga. Iya benar. Tapi saya kira untuk hari ini itu lebih penting. Nah iya. Memberikan pemahaman bagaimana masyarakat ini menggunakan hak pilihnya, bagaimana masyarakat ini terlibat di dalamnya, benar. sukses dan tidaknya pelaksanaan pilkada maupun pemilu itu kan tidak lepas dari masyarakat secara umum. Iya. Gitu. Oke, sekarang nih pertanyaan untuk Bapak Hasan dan juga Bapak Minan. Ada nggak sih program kolaborasi gitu antara UIN Sunan Kudus dan juga Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Sunan Kudus nih? Monggo, Ya. Pak Hasan dulu. Ya kalau selama ini kolaborasi antara UIN Sunan Kudus ya dengan Bawaslu sudah berlangsung lama ya. Kita menitipkan mahasiswa-mahasiswa prodi pemikiran politik Islam misalnya untuk belajar di Bawaslu, ya, belajar langsung dengan Pak Minan ya. Nah nanti sebulan bisa 3 bulan di sana ya, magang di sana. Nah sekaligus terlibat dalam proses pengawasan pemilu. Kalau selama ini teman-teman mahasiswa ini hanya bicara soal teoretiknya di dalam kelas, ini praktiknya langsung ya. Bagaimana misalnya mengantisipasi dugaan pelanggaran pemilu, ya, mengantisipasi pelanggaran pemilu, ya, atau potensi adanya pelanggaran pemilu sampai nanti pada proses pelaporan, ya, dugaan pelanggaran pemilu, ya. Selain itu juga yang sudah terbangun selama ini adalah penelitian, ya. Teman-teman mahasiswa ini kan memang kewajibannya adalah harus membuat skripsi. Ya. Harus membuat karya ilmiah sebagai syarat kelulusan sarjana ya kan. Banyak teman-teman yang juga ya melakukan penelitian di Bawaslu ya karena memang salah satu objek studi dari pemikiran politik Islam ya ini salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu ya. Mungkin teman-teman PPI tahu ada mata kuliah pemilu dan partai politik misalnya ya. Nah, ini salah satu luarannya mahasiswa ya nanti yang tertarik di bidang kepemiluan ya khususnya pengawasan pemilu nanti bisa mengambil skripsi tentang pengawasan pemilu. Nah nanti di Bawaslu Kudus ya kalau misalnya dengan skop yang lebih luas ya bisa di Bawaslu Provinsi begitu. Jadi yang sudah dilakukan antara Bawaslu Kabupaten Kudus ya dengan UIN Sunan Kudus ya ini sebenarnya sudah banyak ya sudah banyak sekali. Nah, nanti kita next projectnya kira-kira kita gagas bersama apa kira-kira ya. Nah, monggo Pak. Terima kasih. Jadi hampir sama ya Mbak. Menegaskan aja dari yang disampaikan Pak Hasan itu memang sejak kita melakukan MOU dengan UIN itu sudah berapa kali ya saya nggak menghitung itu banyak sangat banyak mahasiswa UIN yang sudah
melakukan kegiatan magang di Bawaslu, baik magang maupun terkait dengan penelitian. Dan juga mahasiswa itu kemarin juga kita libatkan secara langsung dalam pembuatan film pendek itu juga ada. Jadi pembuatan film pendek itu saya bekerja sama dengan Bu Dewi ya, Dewi Maleha itu memang saya minta mahasiswa untuk menjadi pemainnya, langsung. Iya, langsung. Artinya ini salah satu keterlibatan langsung. Kemudian ketika memang teman-teman mahasiswa itu magang ya pada saat tahapan ya kita ajak ke lapangan, baik itu pengawasan pada saat kampanye kita ajak pengawasan kampanye, pada saat pendaftaran ya kita ajak ke KPU untuk melihat proses pendaftaran seperti apa, penelitian dokumennya seperti apa gitu. Jadi saya kira ketika kita sudah bekerja sama maka realnya ya kita jalankan. Tridharma pendidikan itu kita laksanakan. Ada pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat. Ini harus kita laksanakan bersama-sama. Lah untuk kedepannya ya kita nanti diskusi lagi lah dengan Pak Hasan ini seperti apa. Ya salah satunya ini yang hari ini kita lakukan ya ini wujud realnya dari kerjasama Bawaslu dengan UIN Sunan Kudus. Iya. Baik. Tadi kan menyinggung sedikit tentang ini ya magang. Nah kebetulan saya baru semester 2. Misalkan nanti saya semester 4 itu ingin magang mandiri begitu di Bawaslu. Apa aja sih Pak syaratnya untuk bekerja sama dengan Bawaslu? Syaratnya mudah. Yang penting saya dapat surat dari UIN-nya gitu. Jadi permohonan magang itu kan jelas. Jadi jangan sampai mahasiswa hadir ke Bawaslu tanpa surat, Pak saya pengen magang. Nah ini nanti ya kalau diizinkan dari kampus, kalau tidak. Jadi surat resmi yang syaratnya ada surat dari kampusnya. Dah itu cukup. Nah, pintu masuknya itu, Pak. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Nah, untuk kakak-kakak tingkat saya ini, untuk mahasiswa UIN Sunan Kudus khususnya yang ingin magang, boleh banget nih ya Pak ya? Banget boleh. Nah, syaratnya juga mudah banget, cuma butuh surat keterangan ini dari kampus. Iya, surat pengantar itu. Oke. Setelah ini kan saya, ini ya Pak, kemarin tuh pernah baca, katanya tuh Bawaslu itu terkena dampak efisiensi 40% di tahun 2025 ini dari Presiden. Nah, dampak yang paling Bapak rasakan ini apa sih? Ya kalau ngomong dampak semuanya terdampak ya. Karena bagaimanapun karena kita juga lembaga negara yang mana kita didanai oleh APBN. Memang kita kena dampaknya itu. Bahkan hari ini di kami itu sama sekali tidak ada kegiatan yang beranggaran. Jadi non budgeter semua. Makanya bagaimana Bawaslu agar Bawaslu itu tetap eksis, tetap ada karena kita lembaga negara yang dibayar oleh anggaran negara, maka kita harus berkegiatan dan kegiatannya yang efisiensi juga, tidak mengeluarkan anggaran. Nah, seperti apa? Ya yang bisa kita lakukan. Salah satunya kembali lagi ini bagian dari dampak kegiatan yang tidak beranggaran. Kita tidak ada anggaran ya Pak. Nah, jadi kita kerjasama. Itu yang kita rasakan. Yang paling kita rasakan ya memang kita tidak ada kegiatan yang sifatnya mengeluarkan anggaran itu. Tetapi ini justru inilah kerja nyata dari Bawaslu seperti ini. Kalau kita ada anggaran, berarti kan mau tidak mau harus kita laksanakan. Sudah jelas kegiatannya apa, anggarannya sekian. Tetapi bagaimana Bawaslu ini melakukan kegiatan yang tidak ada anggaran, bisa tidak? Ya, survive-nya di sana itu. Jadi sebenarnya ya berdampak, tapi bagi kami juga tidak berdampak juga kan gitu. Tetap kita jalan lah, Mbak. Gitu. Iya. Baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Hasan lagi terkait ini, Bapak. Ada nggak sih rencana dari UIN Sunan Kudus ini untuk menambahkan kurikulum wajib mungkin untuk setiap mahasiswa di setiap prodi, Bapak, bukan hanya di prodi pemikiran politik Islam saja, terkait pentingnya ini pemilu, pengawasan pemilu begitu? Oke ya, kalau sebagai sebuah kurikulum, ini mesti didiskusikan dulu ya, karena memang ya prodi itu kan punya satu pakem keilmuan sendiri-sendiri ya.
sebagai sebuah kurikulum tersendiri ya dalam sebuah prodi, di luar prodi, katakanlah di luar prodi politik ya dan hukum, karena hukum juga mengkaji tentang kepemiluan ya. Nah, ini harus diskusi panjang kali lebar dulu ya dengan pengelola prodinya ya. Ya, meskipun kita harus pahami bahwa urgensi pemilu itu untuk semua ya. Artinya mau dia prodi apapun itu, dia tetap sebagai pemilih, dia tetap sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih ya. Dan dia punya satu kewajiban untuk menjaga proses pemilu itu berlangsung dengan fair ya, dengan berjurdil ya dalam bahasa pemilu itu ya. Nah, cuman kalau misalnya dimasukkan dalam satu kurikulum misalnya di semua prodi ya, ini butuh diskusi yang panjang kali lebar, karena prodi ini prodi ini memiliki satu pakem keilmuan sendiri-sendiri. Tapi kalau di prodi yang bersinggungan dengan politik ya, itu sudah masuk ya, sudah ternaungi dalam mata kuliah ya. Nah, mata kuliahnya pemilu dan partai politik. Nah, ini sudah bicara panjang kali lebar soal pemilu ya. Nah, pengampunya Pak Rafiq Diansyah ya, cara menghitung perolehan kursi dan lain sebagainya ada di sana semua ya. Ya, meskipun nanti sepertinya juga ini harus hearing dengan Bawaslu. Ya, hearingnya maksudnya apa? Kita harus bicara spesifik soal pengawasan pemilu. Kalau perlu ya, kita undang Bawaslu untuk mengisi salah satu sesi di mata kuliah tersebut. Karena bicara soal pemilu ini panjang kali lebar. Ya, ada bagian pengawasannya, ada bagian penyelenggaraannya ya, ada bagian penegakan hukumnya ya. Tidak bisa ternaungi hanya 16 kali pertemuan gitu ya. Ya, tentu nanti kita diskusikan dengan teman-teman dosen di prodi PPI ya, bagaimana pengembangan mata kuliah ini agar bisa memberikan memberikan gambaran yang utuh tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik penyelenggaraannya itu sendiri ya maupun pengawasannya. Ya, gitu. Oke. Mungkin ini bisa jadi masukan begitu ya, Pak. Buat misal mau jadi program juga bisa ya Pak, program untuk setiap mahasiswa di setiap prodi begitu. Karena pentingnya setiap mahasiswa mengetahui lah tentang pengawasan pemilu tersebut, bukan hanya prodi pemikiran politik Islam saja. Ya, mungkin itu sih yang bisa jadi masukan begitu Bapak. Nah, selain program studi pemikiran politik Islam ini ya Bapak, ada kegiatan apa begitu kolaborasi antara UIN Sunan Kudus dengan Bawaslu terkait dengan demokrasi? Kalau tadi kan terkait ini pengawasan pemilu ya, sekarang terkait menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa begitu. Terima kasih. Saya sepakat yang terakhir disampaikan Pak Hasan itu. Jadi memang saya pernah punya gagasan. Kayaknya dulu juga sudah pernah disampaikan ya Pak? Pernah disampaikan. Di yang waktu mana itu? MVR atau ya, mana MVR, itu? Betul. Jadi cobalah Bawaslu itu dihadirkan di mata kuliah atau di stadium general pada saat mahasiswa baru atau seperti apa. Artinya kita akan memberikan gambaran terkait dengan demokrasi secara umum. Misalnya ngomong pemilu sejak 1950 ini seperti apa, terus kemudian pemilu 1973 seperti apa, sampai akhir pemilu 2024. Ini secara umum. Tetapi saya lebih tertarik tadi yang disampaikan Pak Hasan ini, misalkan pada saat mata kuliah umum, mata kuliah khusus terkait dengan ngomong tadi demokrasi itu kan, karena sub yang ada di demokrasi ini banyak. Misalnya ngomong pemilu, itu nanti ada sengketa pemilu, penanganan pelanggaran, terus kemudian pengawasan juga nanti lagi ada pengawasan pada saat tahapan pendaftaran, kampanye, masa tenang, pungut hitung. Ini banyak, tidak cukup satu pertemuan itu nggak cukup saya kira. Jadi mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak UIN-nya kira-kira gitu. Kami sepakat itu dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam itu. Bahkan kami juga pernah punya gagasan yang mana
kita akan mengadakan sekolah kader pengawasan partisipatif. Kita sudah punya kurikulum kira-kira itu. Jadi berapa kali pertemuan, nanti membahas apa terkait dengan etika politik seperti apa, etika kampanye seperti apa, terus tahapan-tahapannya itu kita bahas semuanya gitu. Jadi ini kita tunggu aja nanti. Setelah ini kita semoga ya didengar oleh para akademisi kan gitu kira-kira nih. Pemangku wilayah di UIN seperti apa nanti. Saya berharapnya seperti itu. Karena yaitu memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa khususnya ini sangat penting. Karena pemikiran mahasiswa kan usianya kira-kira masih 17-an lah. Ya, 17-an. Ya, pilihnya itu masih lama. Jadi bagaimana membuat mindset mahasiswa ini, karena ketika saya baca-baca artikel itu, mahasiswa itu lebih banyak apatis terkait dengan benar sekali. pemilu maupun pilkada. Saya milih itu juga tidak berefek bagi dirinya kira-kira gitu. Tetapi secara umum, kebijakan nanti secara umum kan akan berefek dengan dirinya secara tidak sadar mereka itu. Maka bagaimana ini kita akan memberikan pemahaman pentingnya untuk berdemokrasi, pentingnya terlibat di dalamnya. Walaupun tadi ngomong kalau pengawasan selesai ya. Tapi bagaimana merasa memiliki untuk bahwa ini adalah kebutuhan kita bersama. Nah, itu. Mungkin dari Bapak Hasan bisa dijelaskan lagi. Jawaban dari Bapak Hasan mungkin ada tambahan begitu. Kolaborasi tadi. Iya, mungkin langkah konkret lah begitu dalam itu apa ya? Menjalankan apa tadi Pak? Menjalankan ini kolaborasi mungkin langkah konkretnya. Saya kira yang menarik tadi yang disampaikan Pak Minan ya tentang apa? Sekolah kader Pengawasan. Itu menurut saya gagasan menarik. Apalagi kalau Bawaslu sudah punya satu kurikulum ya. Ini mirip-mirip dengan sekolah demokrasi atau sekolah politik untuk para caleg begitu ya. Tapi kalau ini segmennya khusus kira-kira memproyeksikan mahasiswa untuk menjadi pengawas pemilu. Entah itu nanti endingnya dia mau masuk di lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu atau lembaga non pemerintah. Karena banyak NGO pengawas pemilu yang juga terlibat dalam pengawasan pemilu ya. Tapi saya kira ini jadi sebetulnya kalau SKPP itu sudah ada Mas, dari program pusat itu sudah ada, pernah. Ya? Iya. Itu sudah pernah saya gagas, tetapi kemudian kebetulan dari Bawaslu RI itu mengadakan kegiatan itu. Sudah ada sekolah SKP, sekolah kader pengawasan partisipatif ya. Yang hari ini kan menelurkan namanya ada pengawas independen, pengawas independen yang perisai demokrasi itu kan salah satu perisai demokrasi ya. Kader pengawas sekolah kader pengawasan partisipatif itu. Lah saya pengennya juga sama di Kudus itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya ini untuk mahasiswa, ini untuk sekolah untuk SMA, tingkat SMA sederajat atau masyarakat umum gitu. Jadi kita buat 3 klaster, mahasiswa, tingkat SMA, MA sederajat, kemudian masyarakat umum, secara umum. Nah, gitu, seperti itu. Pengennya saya seperti itu, Mbak, nanti. Ini menarik. Menarik sekali. Ya, gagasan yang menarik. Karena selama ini kan kalau bicara soal kader, sekolah kader, sekolah politik rata-rata untuk caleg. Ya. Bagaimana membibit para caleg itu punya satu idealisme, yang kedua punya strategi yang efektif dalam pemenangan pemilu. Tapi kalau sekolah kader pengawasan partisipatif ini kayaknya agak jarang ini. Mungkin Bawaslu sudah running ya, udah jalan. Sudah. Untuk masyarakat umum ya, Pak? Lebih kepada ya masyarakat umum, tapi kemarin peminatnya ya memang mahasiswa. Mahasiswa ya. Di provinsi. Di RI itu program RI ya. Program RI, tapi sudah ditindaklanjuti oleh provinsi kan sudah 2 kali itu. Sudah 2 kali. Nah, ini informasi yang menurut saya cukup bagus ya. Cuman saya konsep saya itu pengennya seperti orang kuliah itu. Ada SKS-nya. Ada SKS-nya. Jadi dalam satu pertemuan misalkan itu berapa SKS, bahasnya apa. Ya. Jadi tidak hanya sekali 2 kali pertemuan itu tidak. Semesteran memang ya. semesteran seperti itu juga. Ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya nih kepada Bapak Hasan dan juga Bapak Minan. Cara untuk menjaga
semangat mahasiswa untuk tetap peduli akan pentingnya pengawasan pemilu dan juga demokrasi. Caranya bagaimana? Mungkin dari Bapak Hasan dan juga Bapak Minan kan punya cara tersendiri nih ya. Iya, cara sendiri ya. Iya. Ya, karena saya ini dosen, jadi pandangannya mungkin agak filosofis ya. Kalau Pak Minan ini kan praktisi, jadi nanti mungkin jawabannya agak strategik dan praktis ya. Yeah. Jadi gini, kita mulai dulu dari pikiran bahwa kita ingin menjaga republik ini. Ya. Kebetulan negara ini kan sistemnya adalah demokrasi. Iya. Ya. Nah, Demokratos itu artinya pemerintahan oleh rakyat. Ya. Jadi rakyat yang punya kedaulatan, rakyat yang punya keputusan tertinggi. Kuasa Ya, penuh. kuasa penuh. Ya, kuasa penuh. Ya oke, kita setuju ya, dan memang itu yang kita pilih. Ya, artinya memang rakyat itu dimuliakan. Nah, cuman dalam menuju ke sana itu ada prosedur-prosedur ya, yang seringkali disebut oleh para pakar politik disebut sebagai demokrasi yang sifatnya prosedural. Yeah. Untuk menuju ke sana harus lewat prosedur-prosedur ini. Ya, salah satu prosedurnya adalah penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu. Ya. Nah, kalau teman-teman semangat ya berpartisipasi aktif ya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, sekaligus memiliki panggilan hati untuk mengawasi pemilu agar jalannya itu luber jurdil ya, ada kompetisinya berlangsung secara fair ya. Ya, maka yang terwujud adalah satu demokrasi yang kita inginkan tadi, bahwa kita sebagai rakyat ini diakui kedaulatannya. Ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin bagaimana cara membangkitkan semangat mahasiswa ya, pertanyaannya adalah kamu ingin negara ini jadi baik atau jadi buruk? Kamu ingin negara ini sistem demokrasinya berjalan dengan baik atau buruk? Kamu ingin negara ini kepemimpinannya mewakili kepentingan rakyat atau tidak? Rakyat berdaulat atau tidak? Ya. Nah, karena memang sistem kita adalah sistem demokrasi ya. Yeah. Jadi saya menarik pertanyaan ini pada jawaban-jawaban yang mungkin agak filosofis ya. Karena ya memang kita harus kembalikan lagi, semua desain kepemiluan itu arahnya adalah membuat negara ini menjadi baik ya. Kalau kita tolak ukurnya adalah demokrasi, membawa negara ini menjadi negara yang demokratis, yang dihargai, disegani, dipandang dunia. Ya. Ingat loh, kita ini dipandang dunia karena kita ini negara demokrasi dengan mayoritas umat muslim. Ya, coba cari negara lain yang kira-kira sama dengan Indonesia, mayoritas umat muslim bisa menerima demokrasi, mempraktikkan demokrasi. Ini barang langka ini. Ini satu pencapaian yang luar biasa. Baik, mungkin dari Bapak Minan. Masih. Jadi sebetulnya sama. Jadi jawaban saya sebetulnya sama. Jadi bagaimana menumbuhkan mahasiswa ini agar mau terlibat kan, gitu. Mempertahankan dia itu tidak apatis kan, kira-kira gitu lah. Ya itu salah satunya. Yang penting itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan berarti ada masukan. Masukan dalam artian masukan itu ilmu yang kita sampaikan. Terutama dengan melihat fenomena yang ada. Ini mahasiswa kan akan berpikir, ketika kamu tidak terlibat, maka yang terjadi seperti ini. Maka bagaimana kamu harus masuk ke dalamnya. Salah satunya dengan cara apa? Ya menjadi bagian dari penyelenggara, bisa orang yang peduli dengan adanya pemilu maupun pilkada. Memang harus kita ibaratnya ya sering-seringlah kita ajak mereka diskusi gitu loh. Nah, karena kalau tadi ngomong masalah teori, nah itu teori. Tapi bagaimana melihat realita di lapangan? Anda sebagai mahasiswa yang harus menjaga demokrasi ini tergugah atau tidak kira-kira hatinya gitu loh. Saya kira itu, Mbak. Jadi kita ajak mereka berdiskusi, kita ajak berkegiatan, apalah yang kemudian menjadikan dia itu merasa senang dan akhirnya akan memiliki rasa untuk memiliki bahwa demokrasi itu adalah milik kita semua. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak dosen itu kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya. Kedaulatan tertinggi itu di mereka, jenengan-jenengan semuanya, bukan di penyelenggara seperti saya itu tidak. Tanpa ada keterlibatan panjenengan tidak akan jalan demokrasi itu. Dan jangan salah nanti ketika mahasiswa itu tidak
memiliki pilihan, mereka apatis, golput. Nanti pemimpinnya ternyata tidak sesuai yang dikehendaki. Akhirnya mereka demo lah, gini lah. Ini kan kesalahan mereka sendiri sebetulnya kan gitu. Karena apatis. Karena apatis itu, gitu loh. Itu, Mbak. Oke, baik. Nah, saya jadi tambah semangat ini, Pak. Semangat. Nih, tambah semangat nih. Kan kamu masih semester 2. Iya. Jangan sampai pemikiran kamu ini nanti terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik kan gitu, Mbak, gitu loh. Iya, benar. Karena kan Gen Z sekarang ini cenderung apatis, memang benar. Iya. Baik, Sobat UIN Sunan Kudus sekalian, terima kasih atas atensinya, dan tentu saja terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan banyak pencerahan untuk kita semua. Dan pesan saya, jangan apatis ya, khususnya untuk Gen Z ini. Oke, jangan lupa selalu ikutin podcast ini, dan see you in the next video, see you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.